Yesus yang termanis, buat jiwaku, ku cinta selama. Tuhan hari ini yang menyiapkan waktu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya mohon maaf tadi sedikit terlambat di depan situ karena tidak bisa masuk, ada mobil tangki besar. Jadi saya balik, ternyata jalan nggak bisa ini. Tiba di sini terlambat. Baik, hari ini kita akan baca sama-sama firman Tuhan. Yang bawa firman Tuhan buka, yang bawa Android matiin yang lain dulu. Buka dulu firman Tuhan. Kita sama-sama mau belajar firman Tuhan hari ini yang terambil dari kitab Perjanjian Baru, Lukas pasal 13 ayat pertama hingga 17. Lukas pasal yang ke-13 ayat pertama sampai dengan 17. Sudah dapat semuanya? Yang sudah dapat katakan amin. Puji Tuhan. Kitab Perjanjian Baru Lukas 13 ayat pertama sampai dengan ayat 17. Saya akan membacakan kepada jemaat Tuhan ayat pertama, seterusnya kita bertemu pada ayat yang ke-17. Alkitab Indonesia, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul apa? Dosa dan penderitaan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar daripada besar orang-orang Galilea yang lain? Karena mereka mengalami kasus itu." Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tentanglah pohon ini, untuk apa dia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak sakit pada hari Sabat." Ayat 10, pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuki roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk tubuhnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya ke atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memeriahkan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau kudananya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham?" Dan waktu ia berkata demikian, semua orang yang merasa malu dan semua orang yang bersuka-cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukan. Sama-sama katakan,
Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mau beri judul khotbah saya adalah kekuatan dalam pencobaan atau kuat dalam pencobaan. Saya cari kekuatan saya coba mencermati perihal kata kuat dan kekuatan dalam terjemahan bahasa Indonesia. Memang yang paling ideal adalah kuat dalam pencobaan. Subtemanya belajar daripada wanita perempuan 18 tahun yang kerasukan roh. Jadi apa judulnya? Kuat dalam pencobaan. Kehidupan hari lepas hari makin kesini, makin banyak aja pencobaan yang aneh-aneh dalam kehidupan ini. Persoalannya kenapa harus terjadi? Kenapa kita harus menjalani? Kenapa harus terjadi pencobaan ini? Dalam pembacaan firman Tuhan ada 22 hal yang saya perhatikan tentang pencobaan ini. Nah, pencobaan itu dari yang paling kecil, yang paling besar itu tetap namanya pencobaan. Apapun alasan ini pencobaan. Sehingga saya mulai mencari mengerti. Kenapa soal ini saya mengambil ayat ini menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Modal yang harus dimiliki orang yang menghadapi pencobaan yang pertama adalah tetap harus mencari Tuhan. Coba baca ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Pada suatu hari Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Amin. Ayat 10 ini mengisahkan bagaimana Yesus berada di suatu tempat. Mengisahkan bagaimana kita GPDI Celebut hari ini ada di gereja. Dia tidak melaksanakan pekerjaan di luar. Yesus pada posisi kasus ini lagi mengajar. Pesan pertama. Pesan kedua di ayat 11 mengatakan di situ ada seorang wanita yang 18 tahun kerasukan roh. Roh di situ roh huruf kecil ya, bukan roh huruf D. Saya pelajari kok nggak ditulis roh jahat gitu loh. Dia cuma tulis roh. Saya cari terus kenapa dia tulis roh. Dia cuma tekankan di situ huruf kecil. Artinya itu bukan rohnya Tuhan. Nah, dua konteks ini yang saya mau kasih kepada jemaat Tuhan bahwa kehidupan pengajaran Kristus itu sampai hari ini berlangsung. Amin. Ini yang saya mau catat kepada jemaat bahwa pengajaran Kristus, gurunya Yesus kita punya ini sampai sekarang ini, dari dulu sampai sekarang ini masih berlangsung. Jadi kalau ada pengajaran-pengajaran, ada persekutuan, jemaat di sini harus rajin. Pesan yang kedua yang saya mau katakan kepada jemaat, coba lihat. Semua jemaat saat itu sudah tahu di situ ada wanita yang kerasukan roh. 18 tahun. Saya merenungkan, saya baca ulang-ulang, Tuhan, pesan apa ini? Wow. Ya, dia punya profiling orang kerasukan roh sudah bungkuk. Ya, ya kan? Dia punya profiling di sini dibilang loh, bukan tidak dapat berdiri dengan tegak. Saya langsung menghayal masa kecil saya di kampung, lihat oma-oma yang jalan apa? Bungkuk. Bukan kerasukan roh ini, oma-oma yang jalan bungkuk. Siksanya kayak apa gitu? Ya kan sudah tua pakai kebaya, bungkuk jalannya. Di daerah saya kebetulan ada oma yang suka jual ikan. Ya udah. Ini ada merek lagi, sudah bungkuk, susah tegak, kerasukan roh juga. Bisa dibayangkan. Ya. Apa pesan moral yang diberikan wanita perempuan 18 tahun ini buat kita jemaat sampai saat ini?
Kita kadang-kala mau ke gereja saja banyak mengeluh. Kita mau baca Alkitab saja banyak sekali alasan kita sulit. 18 tahun. Saya kemarin mau banding-banding, saya mau 40 tahun bangsa Israel itu dicobai. Atau yang ini. Saya Tuhan yang mana yang paling enak? Karena saya mau bikin, ada undangan-undangan, saya bikin steri gitu. Jadi kuat dalam pencobaan ini harus kita maknai bahwa pencobaan itu memang kita harus lalui. Jadi yang pertama apa saya bilang tadi? Ya, yang pertama tetap cari Tuhan. Tetap cari Tuhan. Tetap cari Tuhan. Di mana kita cari Tuhan, saudara? Ini yang pertama. Cari Tuhan. Saya puji Tuhan ini dihibur dengan pujian oleh ibu-ibu ini. Saya maaf sedikit terlambat mendengar. Kepengen. Kita mencari Tuhan itu ada keinginan. Ada kepengennya. Supaya kita bisa jadi berkat buat orang lain selagi kita masih sehat. Suara-suara yang diberkati begini jangan pakai sendiri di kamar mandi. Amin. Iya. Banyak ibu-ibu, banyak anak-anak muda jangan pakai sampai di kamar mandi. Kamar mandi itu pakai buat latihan Anda mewartakan firman Tuhan itu lewat pujian. Amin. Iya. Saya ini orang yang gak bisa nyanyi. Tapi karena saya pernah jadi manajer artis dulu, hari-hari saya kalau antar mereka harus menyanyi. Itu coba. Mencari itu, yang kedua harus belajar. Tak mungkin gak belajar. Belajar merenungkan firman Tuhan bersama. Belajar sharing firman Tuhan bersama. Karena apa? Pencobaan itu dalam kehidupan lahiriah kita pasti terjadi. Persoalannya bagaimana kita melalui percobaan itu. Jatuh dalam dosa atau tidak kan? Kalau saya mengatakan tidak boleh jatuh dalam dosa. Amin. Ini. Jadi kita mencari, belajar yang kedua. Tapi belajar ada rambu yang Tuhan kasih sangat keras. Pencobaan itu kan latihan. Amin. Betul? Saya mengartikan begitu karena kenapa saya artikan begitu? Saya kan suka lihat kalau mobil motor kan itu dicoba gitu lah. Ya kan? Coba apa pencobaan gitu. Cobai dulu tuh. Nah, rupanya itu harus dilihat bahasa positifnya itu latihan tuh. Tetapi latihan terus sampai kita menjadi juara. Sampai kita mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan sama persis dengan wanita yang kerasukan roh 18 tahun ini. Dia bukan main, sudah susah berjalan dia cari rumah Tuhan. Siapkah kita jemaat Celebut seperti wanita ini? Bukan kejadian yang dia derita itu, amin. Tapi pada saat kita pencobaan, kita ditolong Tuhan, kita merasakan ada pertolongan Tuhan. Amin. Artinya apa? Kita harus mengerti wujud kita ini. Bahwa pencobaan itu kita mencari dia, kita belajar di dalam dia. Amin. Jangan belajar di luar konteks itu, saudara. Jangan keluar belajar di luar konteks itu. Matematika jangan belajar bahasa Indonesia, kan begitu. Belajar sesuai dengan keluasan orang tua kepada anak-anak, fokusnya. Ya, sama ini. Kenapa? Dia walaupun 18 tahun yang saya agungkan wanita ini, dia tetap mencari Tuhan. Mencari Tuhan. Dia mau belajar. Tapi ingat, belajar itu pada saat tertentu. Pernah cerita dengar Golden Boy itu, yang petinju terkenal itu, bagaimana dia frustrasi jatuh. Bagaimana Manny Pacquiao itu sudah di jenjang tinggi, akhirnya dia dapat itu. Ingat, yang kita pegang sebagai jemaat Tuhan, kalau kita ini latihan terus, belajar terus, itu ada bosannya. Kita belajar firman itu ada bosannya. Bagaimana supaya tidak bosan? Ada pesan firman Tuhan yang berkata begini, coba jemaat perhatikan. Saya lupa namanya, di mana? Latihan badani terbatas. Ada nggak? Ada? Coba yang ada tolong bacain saya. Kalau saya tidak salah itu terdapat di
Sudah dapat belum? 1 Timotius 4. Tolong dibacain ke saya. 1 Timotius 4 ayat 8. Kan kamu latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Nah, saya mau garis bawahi dulu bagian pertamanya. Latihan badani apa? Terbatas. Artinya saya mau salin kepada jemaat Tuhan hari ini adalah pencobaan itu ada batasnya. Amin. Amin. Jadi kalau kita sudah hari-hari kok pencobaan ini nggak kelar-kelar percaya. Firman Tuhan katakan itu kan ujian, itu kan pencobaan, itu kan latihan. Ada batasnya. Amin. Nah sekarang pertanyaan ke saya. Saya kasih ke jemaat Tuhan. Ya. Saya mau kasih tahu jemaat Tuhan. Resepnya. Bagaimana supaya kita kuat dalam pencobaan. Ya. Resepnya dong. Bagaimana kita supaya kuat dalam pencobaan. Kalau tadi saya menyatakan mencari dan belajar. Kalau resepnya yang pertama adalah doa. Tidak ada yang bisa lawan resep ini. Doa orang benar jika dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Gak bisa. Nah kalau hari-hari itu cobaan datang, bagaimana bisa berdoa katanya kan? Firman Tuhan berkata, apa? Kita enak tuh berdoa kalau tenang. Kan begitu. Saya lupa bahasa pastinya. Tetapi firman Tuhan berkata begitu. Hendaklah kamu tenang dalam berdoa. Nah, sekarang kalau hari-hari kita menghadapi cobaan, direcoki dengan sakit penyakit, dengan segala macam pencobaan, bagaimana bisa kita tenang? Padahal jemaat pasti tahu. Kalau mau tenang paling gampang apa? Halo? Nah, justru ini belum doa nih. Kan sebelum mau doa kan, lagi sakit hati, lagi kedumel kan, tentunya kan harus cari dia punya moodnya. Ya. Berarti apa? Tundukkan kepala. Tutup mulutmu. Tundukkan kepalamu. Tutup mulutmu. Ambil sikap doa. Nah, kalau itu kita baru mau seperti itu supaya kita mau dilawat oleh Tuhan, kita berdoa. Yang kedua, jangan lupa, ini urut-urutan saja ya, itu satu paket sebenarnya. Dalam berdoa jangan lupa untuk mengucap syukur atas pencobaan itu. Jangan lupa apa yang kita alami tentang pencobaan itu, kita harus mengucap syukur. Ya Tuhan, terima kasih. Ucapan syukur yang paling pertama adalah terima kasih. Saya kembali ke doa sebelum saya lupa. Doa. Di samping kita tunduk kepala, kita tutup mulut kita, doa yang saya mau sampaikan kepada jemaat hari ini, doa Yesus ada dua. Amin. Doa Yesus ada dua. Yang pertama apa? Halo? Yang pertama doa Yesus apa? Doa Bapa kami. Coba jemaat sama-sama dengan saya. Kita doa Bapa kami. Apa bunyi? 1, 2, 3. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Ini bahasa saya doa paling sakti orang Kristen. Ya kan? Nyampe di mana kita punya doa Bapa kami. Ya. Jika pencobaan itu kita mesti kuat, doa ya Bapa kami ini yang pertama harus kita dengungkan sama Tuhan. Amin. Kenapa? Dari awal doa sampai akhir doa, di situ message-nya, rohnya luar biasa. Bagaimana kita ini menghadapi pencobaan lewat sakit penyakit? Bagaimana pencobaan ini kita dapat karena hari-hari berantem, hari-hari
ribut, hari-hari penuh dengan amarah, bagaimana? Doa Bapa kami adalah jawabannya. Amin. Tuhan Yesus luar biasa. Doa Bapa kami nggak selesai di situ. Nanti bantu saya, ayatnya saya lupa. Doa Bapa kami nggak sampai situ. Yang kedua, ingatkah Tuhan Yesus waktu murid-muridnya tertidur, dia naik ke atas bukit. Doa dia kepada Tuhan apa? Masih ingat? Waktuku hampir tiba. Ya kan? Masih ingat ya? Ya, dia berkata begini. Sekiranya cawan ini boleh lalu daripadaku. Pernah ingat? Doa yang pertama adalah bagaimana pemberesan kita, hubungan kita dengan namanya Tuhan dan sesama. Doa Bapa kami. Itu urusannya pertobatan, pengampunan, pencobaan, hidup harta secukupnya. Itu ada di dalam doa Bapa kami. Tetapi doa Bapa kami ini Tuhan Yesus lengkapi, sempurnakan dengan yang satu ini. Jika kalau sudah berat sama sekali, ya kan? Ya Tuhanku, sekiranya cawan ini boleh lalu daripadaku. Ya, biarlah menurut yang Engkau kehendaki. Ya kan? Ya, itu sudah menjelang, sudah parah sekali. Itu dituangkan. Lagi-lagi, kuat dalam pencobaan. Poin pertama hari ini adalah doa. Doa, doa, dan doa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah mengucap syukur atas jawaban doa? Jarang sekali kita. Harus diakui di hadapan Tuhan, kita mengucap syukur atas jawaban doa. Oke, kalau saya pakai kata mengucap syukur agak sedikit sulit. Kita paling sulit atau paling suka lupa menjawab jawaban doa itu dengan thanks for God. Amin. Berapa detik sih itu disebutkan? Sebagaimana saya kesini sampai situ thanks for God. Kenapa Tuhan? Pak Melki bilang macet tadi, saya mulai renungkan. Lumayan juga tadi memang. Tetapi saya sudah ukur di sini pas tepat waktu. Ada pesta, muter sebelah, masuk jalan begini, ada tangki tinja. Mundur, jalan ke sana, jalan kecil, balik lagi. Tetapi itu caranya Tuhan. Mau marah enggak, gitu loh. Ya kan? Pencobaan itu macam-macam wujudnya. Dan pencobaan itu tidak selamanya datang dari luar kita terima. Pencobaan adalah olahan pikiran. Di saat ibunda terkasih ini menyampaikan suara-suara merdu memuji kemuliaan Tuhan, yang pertama yang mereka lakukan adalah bagaimana membentuk ada kesukacitaan dalam pujian itu. Kitanya seringkali kita gagal dalam melayani ini, dalam melewati pencobaan karena kita minta feedbacknya. Gua sudah nyanyi di sana, lo nggak ada yang tepuk tangan. Amin. Jangan saudara, yang paling penting dalam pelayanan firman ini, kuat dalam pencobaan ini, yang paling penting itu bagaimana kita, tubuh kita dipersembahkan sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. Yang paling penting kitanya, aura kita, sehingga kuat dalam pencobaan. Di samping berdoa, bersyukur sama Tuhan, yang ketiga taat. Amin. Amin. Wih, kok kurang aminnya? Di mana ketaatan itu penting? 18 tahun. Ada ibu-ibu di sini yang kesulitan. Sudah 18 tahun belum? Patokan kita ada yang 13 kan? Wanita pendarahan 13 kalau nggak salah ya. 12 ya. Ada yang ini 18. Ada yang 40 tahun sudah. Artinya apakah kita harus menjalani itu? Tidak. Kenapa itu dicontohkan dalam firman Tuhan ini? Bahwa ada fase-fase itu.
Ada waktu-waktu itu untuk menandakan bahwa otoritas Tuhan atas kita adalah segala-galanya. Sehingga apa yang disampaikan lewat pujian, apa yang disampaikan dalam doamu, itu yang dipertahankan dalam ketaatanmu. Amin. Jangan baru dapat cobaan sedikit sudah balik kanan. Amin. Amin. Jangan. Pujian teruslah ibu, sekalian selamat ulang tahun ya. Sama Mama Yosua. Ya, ada kemuliaan Tuhan terus bagi kalian. Amin. Ini. Jadi tolong ketaatan ini penting. Berdoa, bersyukur, taat. Amin. 3 hal ini saya seperti katakan ke jemaat saya, kalau bikin khotbah itu saya sudah bikin dulu sebenarnya di kantor. Saya tinggal truk gitu. Lumayan Tuhan masih kasih apa? Daya ingat. Ya. Cuma kalau kelewat saya mesti balik. Karena saya tidak terbiasa dengan teks gitu. Padahal pengen saya buka teks di ini. Nah, jadi kenapa? Pembelajaran ini saya katakan tadi 18 tahun dia menderita, dirasuki roh. Saya boleh katakan begini, roh jahat. Ya, saudara-saudara, pesan moral buat kita jemaat Tuhan. Jangan bermain-main dengan roh-roh kecil. Amin. Halo? Halo? Ya. Ada kalanya saya menemukan jemaat Tuhan yang sudah melayani di gereja, tapi masih pakai angka. Amin. Padahal angka itu, saya suka bercanda begini kan. Kalau di gedung lantai 4 nggak ada, lantai 13 nggak ada. Kita belajar rasanya dari SD, nggak ada lompat-lompat 35 gitu loh. 1, 2, 3, 5 gitu. 12, 14 betul. Kok nggak bisa ditaruh? Sampai sekarang saya nggak masuk di akal sehat saya. Kenapa demikian terjadi? Karena itu menjadi berhala. Jangan ada. Roh ini jangan main-main dengan roh-roh kecil. Sudah ada contohnya 18 tahun ini ibu sampai bungkuk. Kalau bahasa saya di kampung saya sampai bongkok. Kan begitu. Lebih enak saya ngomong begitu. Kalau bungkuk masih santun ya. Sampai bongkok. Ya, tidak bisa tegak. Nah, ini bukan waktu pendek saudara. 18 tahun itu sampai lulus SMA loh itu. Menderita. Jadi jemaat di sini sekali lagi saya katakan dari mimbar ini, jangan bermain dengan roh itu. Amin. Andalkan Yesus benar-benar dalam doa, dalam ucapan syukur, dalam ketaatanmu. Hanya Engkau yang bisa membentuk itu dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu, dalam aktivitasmu. Hanya Engkau yang bisa membentuk itu. Amin. Jangan berharap orang lain untuk merubah sikap kita. Belajar ketaatan. Belajar sama siapa? Siapa tokoh yang paling terkenal di sini? Yang taat? Halo? Hah? 40 tahun dia putar sana, putar sini kan? Amin? Belajar ketaatan itu. Taat dalam kasih. Taat dalam persaudaraan. Amin? Apapun pencobaan jemaat di sini punya pencobaan itu, taruh sebagai pencobaan. Karena tolong dibantu ke saya. Tuhan bilang apa? Pencobaan itu adalah pencobaan biasa. Artinya pencobaan yang Tuhan tahu bagaimana Anda semua, saya ini keluar dari pencobaan ini. Amin. Sayang dong ini bait suci ini semua mulu bengkok bahasa saya. Amin. Kenapa? Jangan sampai ini sampai mulutnya miring, tahu nggak miring? Karena apa? Karena tegang, hipertensi, naik, stroke. Sini, hei, cintailah dirimu, sayangilah dirimu. Masa motor sudah mandi dulu, Anda belum mandi pagi-pagi? Saya suka katakan itu kan. Artinya apa? Bagaimana kita menjaga ini? Jangan berharap banyak dari istri, jangan berharap banyak dari suami, tapi taruh dirimu dalam kehendak dan ketaatanmu sama Tuhan. Amin. Jangan berdoa saja untuk merubahnya. Amin. Kuat dalam percobaan. Sudah berapa tadi? 3. Berdoa, bersyukur, dan doa Bapa kami
Doa yang kedua, doa itu sekiranya cawan ini boleh lalu. Yang kedua, bersyukur. Bersyukurlah senantiasa dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Bapa terhadap kamu. Amin. Bersyukur. Yang ketiga, taat. Taat terus dalam pelayanan firman Tuhan, taat terus dalam berdoa. Jangan sampai turun semangat. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Kan begitu. Ayat atasnya kan hati yang enggak. Iya. Kita sudah tahu semuanya. Saya putar sana, baca buku sana, buku sini, buntut-buntutnya firman Tuhan yang bisa menjawab semuanya itu. Amin. Jadi pujian penyembahan dari ibu-ibu tadi lanjutkan pada minggu-minggu yang akan datang. Amin. Ibadah-ibadah tengah minggu bawa puji-pujian. Sukakan Tuhan dengan jiwamu. Persembahkan hidupmu sebagai persembahan yang hidup. Amin. Yang keempat setelah taat yang saya garis bawahi, jika yang keempat ini adalah yang cukup vital dalam kehidupan kita. Apa saudara? Mengasihi lebih sungguh. Kenapa mengasihi lebih sungguh? Karena apa? Tuhan katakan kasih menutupi banyak sekali. Halo? Halo Pak Gembala yang suara. Kasih menutupi banyak sekali apa? Dosa. Ya, sekali lagi 4 poin ini saya urut-urutan saja. Ya, tetapi ini satu lingkaran tidak terpisah. Pentingnya ini yang terakhir, yang keempat apa? Halo? Apa yang keempat ini yang tadi? Kasih. Jadi kalau pertama kita berdoa, yang kedua kita bersyukur, yang ketiga kita taat, yang keempat kasih. Ada loh pesan yang lain itu, kasih tidak boleh pura-pura. Amin. Bahwa terus supaya kita menjadi orang-orang yang penuh dengan otoritas Tuhan. Ini 4 inilah yang menjadi bekal kita untuk kita kuat dalam pencobaan. Kuat dalam pencobaan. Bagaimana kuat? Latihan badani memang penting, tetapi Tuhan lebih penting. Amin. Jadi kita betul latihan baca firman, sharing firman satu dengan yang lain, betul. Tidak salah saudara. Cari terus. Tetapi jangan sampai kita kecewa. Makanya Tuhan katakan latihan badani apa? Tadi apa? Terbatas. Nah, supaya tidak terbatas itu kita hadirkan tuh Tuhan. Jadi jemaat di sini taruh sukacita, supaya kita semakin hari semakin luar biasa dalam Tuhan. Supaya bagaimana kita semakin melegar. Saya senang dengan kesaksian ini, walaupun saya cuma dengar doa. Kita kadang-kala menyampaikan firman Tuhan ini sekarang penuh dengan ketakutan. Ketakutan dengan pasal-pasal yang ada. Saudara mengerti kan kasusnya kan? Takut. Tetapi saya coba merenungkan bagaimana caranya. Kita yang baik tetap kita mesti sampaikan. Ternyata supaya kita tidak terbelenggu dengan ketakutan, nanti saya melayani Tuhan, saya menginjili, nanti saya kena pasal. Ternyata yang paling penting ternyata kita membentuk tubuh jiwa roh kita, supaya di mata orang lain kita menjadi teladan, kita menjadi berkat buat mereka, kita menjadi kekuatan, kita membawa hikmat buat mereka, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Jika hal itu juga ternyata Anda semua direkayasa, itu memang jalannya Tuhan. Pencobaan itu. Kenapa? Bagaimana? Orang sekarang aja berkata, dia pintar ke bego. Amin? Ya kan? Ya kalau orang pintar ke bego, kita tetap dalam koridor A. Yang penting saya tidak menghina. Saya penting kita membelakan, saya menyampaikan kabar baik itu. Pesan kesaksian dari ibu yang bersaksi tadi. Teruskan itu. Bekali dengan doa yang luar biasa. Berkali dengan ucapan syukur luar biasa. Taat dan kasih. Kasih itu panjang sabar. Kasih itu murah hati. Baru kasih itu lemah lembut. Kasih itu tidak sombong. Kasih itu tidak megahkan diri. Ini sudah sama pujian kan? Ya kan? Karena kasih itu suci. Amin. Ini. Jadi jemaat di sini, mari kita sama-sama, mari kita terus berjuang dalam pelayanan ini.
Anda pasti kuat. Karena dia sumber kekuatan kita adalah Yesus Tuhan. Anda pasti berhasil. Kesulitan pencobaanmu dalam sakitmu, baik itu sakit lahiriah maupun sakit dompetmu, Tuhan punya waktu. Ya, yang terakhir, kalau yang terakhir ada kasih. Yang kelima saya mau kasih sebagai kesimpulan. Jangan pernah berhenti untuk menyatakan kasih Tuhan dalam hidupmu dulu. Tahu hidup ini? Kasihi, rawat diri kita. Rawat dari ujung rambut sampai ujung kaki. Fisikmu dulu. Amin. Kalau engkau seorang wanita, jadilah anggun. Kalau engkau seorang pria, jadikan engkau seorang yang berwibawa sebagai seorang pria. Kalau engkau seorang anak, jadilah seorang anak yang benar-benar membawa kewibawaan sebagai orang anak. Kenapa? Dari situlah kemuliaan Tuhan ada. 2 ayat ini sangat memberkati saya. 18 tahun dia mencari Yesus. Yesus tidak menjamah di rumahnya loh. Tidak melawat. Dia lihat ada pengajaran, dia tetap datang. Sampai Tuhan Yesus dikritik habis tentang penyembuhan di hari Sabat. Tapi kalau Tuhan bekerja, dia mampu menembus batas jarak waktu dan tempat. Jemaat Cilebut di sini, tembuslah segala jarakmu, segala pikiranmu yang terbatas. Apa yang engkau doakan sekarang ini, engkau naikkan sungguh-sungguh. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Yesus yang terbaik, jiwaku, ku cinta selamanya. Nyanyikan pujian yang sungguh-sungguh. Yesus yang terbaik, kalau engkau menempatkan Yesus benar-benar yang terpasti dalam hidup, berdoa senantiasa dalam segala waktu, berdoa senantiasa dimanapun engkau berada dan panggil Yesus. Engkau benar-benar mengatakan Yesus. Jangan lupa selalu berdoa. Ada doa yang diajarkan Yesus kepada kita.
Doa Bapa kami, doa Bapa kami. Jika berat sekali doa yang kau panjatkan ini, katakan, ya Yesus, sekiranya pencobaan ini bolehlah lalukan itu daripada aku, tapi bukan yang aku kehendaki itu, seperti yang Engkau kehendaki. Yesus yang termanis tahu persis apa yang menjadi permohonanmu. Yesus tahu persis apa yang menjadi penderitaan sakitmu. Yesus tahu persis apa yang kau minta padanya. Yesus tahu persis. Cuma dia butuh kata-kata. Dia butuh rasa syukur. Berhenti ngedumel sama Tuhan. Berhenti ngedumel sama Tuhan. Curhat sama Tuhan. Jadikan dia hidup dalam hidupmu, karena dia telah meninggalkan Roh Kudus dalam hidupmu. Pujian ini sangat luar biasa. Pujian di mana kita mengakui, ya Yesus yang termanis buat jiwa. Oleh karena dia yang termanis buat hidup kita, jangan pernah mengabaikan kasih. Kasih itu tidak pura-pura. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadikan Yesus yang termanis. Karena ini penting. Mujizat Tuhan ada setiap jemaat. Setiap permohonan doamu pasti dijawab Tuhan. Pasti pertama yang dia jawab adalah hidupmu menjadi hidup yang berkenan, tubuhmu menjadi tubuh yang berkenan. Itu yang pertama dan yang utama. Kitanya dulu. Itu yang utama. Kalau kita telah mempersembahkan kasih yang tidak pura-pura, kita telah mengagungkan Yesus dalam hidup kita. Jangan biarkan kita terlalu banyak melihat keluar. Sesungguhnya kasih kita tidak mengasihi diri kita. Apakah Yesus itu yang termanis? Sebagai hamba Allah, saya tidak mengajarkan jemaat Tuhan untuk ego terhadap diri kita, tidak. Tetapi sebagai hamba Allah, saya mau katakan kepada jemaat Tuhan, pentingnya menjaga tubuhmu, jiwamu sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. Itulah yang sempurna, kata Tuhan. Kitanya dulu, sebab ini sumber kekuatanmu dan kekuatan. Kalau kita benar-benar berdoa, bersyukur, taat sama Tuhan, memiliki kasih sama Tuhan, kita telah membangun tubuh yang luar biasa. Dan pasti kita kuat dalam pencobaan. Sama seperti perempuan yang kerasukan roh ini. Dia menerima lawatan Tuhan. Dia melihat Tuhan. Kita harus mengeluarkan hidup kita, harus menampakkan diri kita, sehingga Tuhan Yesus melihat dia. Hai ibu, sakitmu telah sembuh. Amin. Jangan lupa, kita tetap harus menampakkan diri kepada Bapa di surga, dan dia melihat dari surga. Hai persoalan pekerjaanmu, Tuhan menjawab. Hai persoalan anak-anakmu, Tuhan menjawab. Hai persoalan sakitmu, sembuh, Tuhan menjawab. Hai segala macam pergumulan keluargamu, Tuhan menjawab. Haleluya. Haleluya. Yesus. Apapun orang berkata-katakan soal dirimu, engkau biji mata Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus.
Terima kasih Roh Kudus. Taruh tanganmu di dadamu. Saya ingin berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang ada pergumulan hari ini. Jangan menengok kiri kanan depan belakangmu. Tundukkan kepala. Tundukkan kepala. Saya mau engkau dilihat oleh Tuhan sebagaimana wanita ini, perempuan ini. Dilihat dari Tuhan, dilihat dari surga, dan dia menunjuk, hai ibu, sakitmu telah sembuh. Hai bapa, pergumulanmu telah kulepaskan. Hai keluarga-keluarga yang merindukan keharmonisan yang semakin harmonis lagi, engkau menerimanya dalam Yesus Tuhan. Jangan genggam persoalanmu. Jangan genggam persoalan. Lepaskan persoalan. Dalam doa, dalam ucapan syukur, dalam ketaatan-Mu, dalam kasih-Mu, semua bebanmu terlepas. Semua sakitmu bebas. Semua pengharapanmu untuk mendapatkan pekerjaan dijawab Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Ini baru benar-benar Yesus yang termanis. 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 Tuhan Yesus lihat bagaimana permohonan mereka Tuhan. Setiap tangan-tangan yang ada di dada mereka, Tuhan berkati. Tuhan berkati yang sakit sembuh, yang memiliki pergumulan pribadi, Tuhan yang merindukan keturunan, Tuhan berikan keturunan yang sehat daripadamu Tuhan. Yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang daripadamu Tuhan. Yang memerlukan jodoh, Tuhan berikan jodoh yang daripadamu. Anak-anak yang memerlukan kecerdasan, kepintaran, diurapi mereka dengan urapanmu. Berikan kami semua keluarga besar GPDI Celebut ini sukses dalam studi dan pekerjaan, sukses sehat selalu dalam Tuhan, lebih lagi penuh dengan damai sejahtera daripada. Shalom Tuhan memenuhi jemaat di sini, sehingga setiap permohonan doa, yang belum punya rumah diberikan rumah, yang belum punya kendaraan diberikan kendaraan, semuanya dijawab Tuhan dengan luar biasa, dan segala perhambaan berhala daripadamu dilepaskan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa dan permohonan kami. Ini yang menjadi harapan kami. Kami mau melihat mujizat itu terjadi. Di dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus berkati, silakan duduk.